datang tiba-tiba semuanya satu kantor ke rumah pimpinan sekitar jam 12 malam. Mau dibakar ini kantor. Hai semua, Shalom. Selamat datang kembali di podcast HKBP Kebayoran Baru dengan saya Desi Sibarani. Hari ini kita ada beberapa tamu istimewa dengan topik yang unik juga. Karena tamu kita adalah dari seksi perempuan. Topik kita kali ini adalah ibu yang berdoa dan versus ibu yang cemas. Kira-kira seperti apa ya? Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu yuk sama narasumber kita. Silakan Inang, selamat datang Inang Resi. Selamat datang juga. Salam. Shalom. Ya, nama saya Resiana Simanjuntak Boruna Pitupulu. Saya adalah pengurus seksi perempuan dan saya masih aktif juga di perempuan pada saat ini. Dan banyaklah ya perempuan ini cabang-cabangnya. Jadi saya ikutin. Terus saya punya suami tahun 83, 19 Maret saya nikah, diberkati di gereja HKBP juga. Dan dikaruniai anak 3, perempuan semua. Dan sekarang semua sudah tamat sekolah, sudah bekerja. Dan masing-masing udah punya anak sehingga cucu saya ada 4 orang. Ya. Terus suami saya juga bekerja. Tapi udah pensiun di Badan Pertanahan Nasional. Saya juga selama ini bekerja hampir 45 tahun di lembaga suatu aparatur sipil negara di bidang hukum. Jadi sekarang saya sangat tertarik terus bagaimana saya bisa mengabdikan diri saya untuk Tuhan. Ya. Luar biasa Inang, selamat datang. Silakan Kak. Salam, saya Henita Hutagalung. Kami sudah 40 tahun perkawinan tahun ini. Dan suami saya, Situale Hutagalung adalah penatua di gereja ini. Jadi ya kami sudah sangat melekat ya di gereja ini karena ketemunya di Naposo. Kemudian kami punya anak 2, laki sudah berkeluarga, usia 35-an lah kurang lebih. Dan mereka masih aktif melayani sampai hari ini di gereja. Pelayanan saya di seksi perempuan selama 6 tahun belakangan ini sebagai pengurus, tapi sekarang saya lagi tidak jadi anggota, tidak menjadi pengurus lagi, tetapi tetap aktif mengikuti seksi perempuan. Dan dulu saya 20 tahun bekerja sebagai konsultan landscape dan juga di bidang marketing properti. Demikian kira-kira mengenai latar belakang saya sedikit. Terima kasih Kak. Silakan Kak. Shalom, hora semuanya. Jadi perkenalan dulu ya. Saya dengan Linda Siagian Boru Raja Guguk, dikaruniai 2 orang anak, 1 putra usianya 23 tahun dan 1 putri usia 22 tahun. Usia perkawinan saya mungkin yang paling muda deh, compare sama ibu-ibu cantik di sini ya. Usia perkawinanku baru 25 tahun. Sedikit mengenai background pekerjaan. Saat ini saya ibu rumah tangga tapi ada wira swasta bersama Bapak Siagian itu ya. Dan kalau background dulu saya berkarir di perbankan di Bank Swasta Nasional kurang lebih hampir 21 tahun. Dan saat ini diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Ketua Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru. Demikian. Luar biasa, terima kasih sudah datang ke podcast HKBP Kebayoran Baru hari ini. Sama-sama. Kita ini ada satu topik ya yang lumayan menarik, ibu yang berdoa versus ibu yang cemas. Secara kita sebagai para ibu, siapa sih yang tidak cemas? Betul. Ya kan? Kita mungkin bisa tarik sedikit kembali ya. Sebenarnya tidak cemas. Bukan versus ya, tapi ibu yang cemas dan ibu yang berdoa. Karena kehidupan kita sebagai ibu-ibu kan sekitar itu aja. Cemas berdoa, cemas berdoa, cemas berdoa. Kurang lebih gitu kan ya. Nah, kalau tadi Kak Linda cerita nih kan 20 tahun lebih ya perbankan kan ceritanya ketemu dengan
Pak Siagian, bisa nggak kakak cerita nih, share nih, pasti kan pendengar podcast kita nggak cuman yang sudah usia agak over 50, tapi banyak juga anggota gereja kita ataupun di luar sana pejuang-pejuang, ibu-ibu wanita muda. karir. Bahkan Betul. sekarang saya dengar tuh kayak berjuangnya kerja tuh pakai KRL, bawa botol ASI gitu. Pokoknya luar biasa kan. Banyak hal-hal kecil ya, atau enggak ada momen yang bisa atau enggak kakak ceritakan nih, ketika pertama kali menjadi ibu dan membangun karir. Ada enggak cerita-cerita yang mungkin orang pikir receh banget sih, atau biasa aja gitu. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang membuat kakak cemas. Ini gimana nih saya menjalani hari ini nih tanpa sesuatu atau kejadian apa gitu, bisa kakak share nggak? Jadi mungkin dilemanya wanita bekerja dan seorang ibu itu nyata ya, memang nyata, saya alami juga ya. Jadi yang paling simpel mungkin orang berpikir gitu aja, tapi ternyata it does matter loh. Saya paling nggak bisa berpikir tenang kalau nggak ada asisten rumah tangga. Itu nomor satu. Jadi begitu tiba waktunya lebaran itu libur panjang gitu ya, mulai tuh deg-degan tuh ya, deg-degan, aduh ini maidnya yang di rumah ini datang atau enggak. Karena anak-anak itu lahirnya setiap tahun lahir, jadi mereka tuh kelahiran tahun 2002 dan 2003, bisa dibayangin ya. Jadi mereka tuh beriringan, kecil-kecilnya itu besarnya. Dan kan saya juga kerja, kalau kita tuh mungkin beda sama ibu-ibu sama anak-anak sekarang yang kalau bekerja, yang kalau mereka dikerasin dikit udah langsung give up. Tapi pada saat zamannya saya dulu bekerja, bos is nomor satu. Nggak elok rasanya kalau alasan domestik itu diinfokan ke bos. Saya nggak bisa karena datang terlambat, nggak mungkin, karena saya juga pegang tim saat itu. Jadi itu sangat dilematis buat saya. Tapi ya puji Tuhan bisa dilalui juga dengan berderai-derai air mata. Sebenarnya emang momen tanpa ART itu sepele tapi luar biasa ya, karena efeknya macem-macem. Apalagi pas lagi udah mau kerja, toto yang nggak nongol nih dia, ya kan? Betul. Terus mau titip ke siapa itu bingung. Nah pada saat itu kira-kira apa yang kakak lakukan gitu? Karena itu lumayan jeritan hati setiap ibu ya, dari berbagai generasi juga gitu. Iya. Jadi bersyukur ya pada saat itu support sistemnya memang itu yang paling utama harus ada. Pada waktu itu masih ada ibu mertua almarhum Ibu Roswitaya. Jadi memang rumah berdekatan juga gitu ya. Jadi bisa dititip lah pada saat itu, karena kita selalu aja ada yang miss. Mereka janjinya datangnya hari ini, ternyata ada alasan. Udahlah, itu udah sering sekali. Jadi bersyukur pada saat itu ada support system, jadi bisa dibantu untuk dititipkan. Saya nggak kebayang kalau misalkan ibu-ibu yang lain tuh ya, yang sampai harus membawa anaknya. Dan itu kejadian pada saat itu teller saya itu sampai membawa anaknya di belakang di kantor cabang kita. Jadi kita merasa aduh kasihan ya, tapi ya seperti itu yang harus kami hadapi. Dilema wanita bekerja dengan ritme yang bekerja tuh kita pulang nggak bisa jam 5 on time. Orang bilang lo kan jam pelayanan sampai jam 4, kenapa jam 5 nggak bisa pulang? Nggak. Kita tuh ya apalagi kalau kita in charge di cabang itu, ya kita harus make sure anak tim kita tuh achieve target. Jadi bisa jam 8 baru pulang, nyampe di rumah jam 9. Besok pagi morning briefing harus pertama sekali yang datang. Ya mungkin ya Inang Resi juga sama, Kak Henita samalah semuanya kita ada. Jadi kurang lebih emang yang namanya kecemasan seorang ibu itu dari awal sekali ya, dari anak-anak kecil udah dimulai ya. Betul. Dan kayaknya tadi kalau cerita dari Kalinda tuh support system itu sebenarnya mungkin jawaban dari doa yang telah kakak ucapkan gitu. Walaupun mungkin tidak ideal, tapi puji Tuhan ada gitu kan ya. Kalau enggak kan itu tidak berjalan, hari yang sepertinya sederhana itu tidak bisa berjalan begitu. Betul. Terus aku mau nanya nih ke Kak Anita. Tadi Kak Anita ceritanya kan anaknya laki-laki nih 2 nih. Tantangannya seperti apa? Ada nggak cerita yang bikin aduh ini gimana? Apalagi kalau
cerita anak laki tuh kayaknya tantangannya lumayan di masa teenager ya, puber ya, entah apalah yang dimau mengeksplor dirinya sebagai pria. Sebenarnya dibilang pria belum, tapi anak-anak juga enggak gitu. Ada nggak sih satu cerita momen di mana kakak tuh kayak, aduh cemas banget deh, ini gimana ya cara bilanginnya ya gitu ya. Karena kan emang perjalanan ibu kan selalu ada sesuatu yang baru dong ya gitu. Bisa Kak ceritain Kak? Baik, kalau mengenai mempunyai anak laki-laki, apalagi 2 orang dengan usia yang berdekatan, memang ya itulah ada seninya ya, ada dinamikanya. Kalau cemas itu ketika saya mendidik mereka di masa-masa remaja mereka, itu yang paling menantang. Karena apa? Nanti mereka kalau malam minggu pulangnya mungkin jam 2 pagi, jam 1 pagi. Apalagi sekolah mereka kan memang khusus anak lelaki. Jadi kita semakin lagi cemas lagi. Aduh, ngapain aja ini anak-anak begitu. Jadi itulah pergaulan sebenarnya yang kita takutkan. Kalau untuk sekolah, kebetulan ini anak laki-laki semuanya ya termasuk rajin-rajin ya, untuk belajarnya adalah itunya motivasinya. Tapi kalau untuk pergaulan memang itulah tantangan kita sebagai orang tua yang selalu mengingatkan mereka untuk bergaul dengan lingkungan yang baik ya. Ya pasti kita kasih pengarahan lingkungan yang seperti apa, artinya jangan yang mabok-mabokan, minum-minum, jangan yang coba-coba bergaul dengan narkoba. Itu selalu kita kita nasihati gitu. Tapi itulah tantangan di masa mereka masih muda, dan memang kalau untuk itu selalu juga kita berdoa ya, selalu kita doakan sama Tuhan, pimpinlah anak saya ini di dalam langkahnya, dan nasihatlah kita berikan sama petunjuk-petunjuk. Itulah yang pada masa itu. Sekarang kita ke Enang Resi nih. Kan tadi udah diceritain kalau misalnya Inang tuh karirnya udah panjang ya, 45 tahun lebih dan berpindah-pindah gitu. Dan bidang pekerjaannya yang sama-sama kita tahu tuh kan ya di penegakan hukum ya, high risk lah gitu. Kan pasti kan di setiap daerah tuh kan punya culture yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda gitu kan. Ada nggak sih momen ketika Inang menjadi pemimpin di kantor Inang pada saat itu yang mencemaskan gitu loh, sebagai seorang pemimpin wanita di lahannya pria gitu loh, dan bisa diceritain nggak ke kita? Oh, saya senang sekali saya menceritakan hal ini. Jadi karena kaitannya ya, saya merasakan tangan Tuhan luar biasa kepada saya. Jadi yang sangat mencemaskan saya, bahkan dapat dikatakan sampai saya tercekam, itu ketika saya bertugas di Provinsi Kalimantan Barat ya. Nah, di sana banyak kasus. Jadi kami suatu hari mengangkat satu kasus yang terkait dengan ya kasus inilah yang melanggar hukum lah, yang dilakukan, dikerjakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga negara dirugikan. Ketika kami melakukan tindakan sebagaimana mestinya, kami semua sudah diatur dengan SOP ya, ada acuan, tidak bisa ngarang, dan kami betul-betul dipagarin dari suatu SOP. Setelah kita lakukan itu semuanya, ya pasti pihak yang mau kita bawa untuk mencari kebenaran, kepastian hukum, karena harus dilakukan penahanan. Nah, ketika kita lakukan dengan segala cara, dilakukan dari pihak yang melanggar hukum ini, demikian juga dari keluarga-keluarganya, saudaranya, kolehannya, dengan segala cara. Nah, suatu saat mereka ini datang tiba-tiba semuanya satu kantor ke rumah
pimpinan. Ketika itu saya pimpinan di provinsi itu sekitar jam 12 malam. Sehingga ruangan rumah kita itu penuh. Dan ini harus tanggung jawab saya. Nah, terus saya ketika itu sambil menerima semua ini, saya panggil semua pasukan yang di tingkat provinsi juga yang mereka datang. Terus saya, oh Tuhan, apakah saya mampu? Tapi saya tidak boleh menyerah. Saya mampu Tuhan, tolong saya Tuhan, katanya. Saya sampai merinding. Saya juga tidak kasih tahu kepada Itu keluarga. mereka tuh cuma datang beramai-ramai atau mereka ada ancaman atau gangguan gitu yang mereka lakukan gitu. Jadi, sampai Inang tuh merasa cemas top level lah gitu loh. Ya, tercekamnya sampai itu mau dibakar ini kantor. Mau dibakar kantor, saya terpikir wah dokumen negara ada di dalam. Bagaimana saya mempertanggungjawabkannya ini? Apa jawab saya? Bagaimana menyelesaikan ini? Kan gitu. Jadi akhirnya bisalah saya selesaikan juga. Memang luar biasa Tuhan berikan. Ya saya melapor ke tingkat pusat, tingkat provinsi, kepada gubernur, demikian juga kepada yang berkaitan punya tugas wewenang untuk keamanan negara, sudah barang tentu. Jadi dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi mencekam, dalam kecemasan dan kekhawatiran yang luar biasa, Inang masih menyempatkan diri untuk ke kamar dan berdoa ya Inang ya. Jadi disitulah momen dimana Inang bisa merasakan kekuatan baru ya, dan semuanya bisa terbuka dan bisa terselesaikan, bukan begitu ya Inang ya? Yang akhirnya saya mengambil inti dari situ ya, rupanya cobaan pergumulan yang luar biasa ya. Tuhan itu disitulah kita semakin dekat, semakin saya merasakan tidak ada lain yang bisa memberikan pertolongan kepada saya selain Tuhan. Disitulah saya pada akhir-akhir ini setelah saya sudah merasa tua. Terus saya, Tuhan baik kali sama saya, ya dikasih suami yang baik, dikasih anak-anak yang mendukung, biar anak saya ada yang di Belanda, ada di sini, semuanya mau sekolah dengan baik, ya kirim doa, kirim semangat, tapi anak saya bisa dihantar oleh suami saya juga sampai ya tamat sekolah lah dan bisa bekerja dengan baik. Nah, terus sampai saat ini kerja Tuhan gak berhenti sama saya. Di suatu saat saya juga dicari wanita, harus wanita yang praktisi, inilah persyaratannya. Terus saya dipanggil untuk mengikutin. Itulah saya bertambah lagi 5 tahun. Oke, makanya sampai hampir 45 tahun ya. Soalnya kalau misalnya kita lihat ya ceritanya Inang ini kan bisa dibilang full dukungan ya, karena kan bayangin Inang kan di sana sendiri ya, keluarga di lokasi yang lain tapi bersama Amang, tapi saling mendoakan ya. Jadi kayak tadi kita bisa circle of prayers, yang satu keluarga yang dimana Inang mendoakan anak-anak dan kembali anak-anak mendoakan Inang gitu. Nah masalah soal doa ini kita kalau bisa dibilang HKBP Kebayoran Baru itu close knit ya. Hubungannya seperti keluarga. Siapa aja bisa jadi anak kita, siapa aja bisa jadi ibu kita, karena setiap hari Minggu pun kita sapanya apa? Selamat pagi Amang, selamat hari Minggu Inang, sehat Inang, kan kita nggak manggil Om Tante, tapi Amang paling dan senang Inang. kalau dipanggil Kak Linda. Nah kalau itu saya prefer itu sih. Tapi sayangnya saya sudah di posisi dipanggil Inang ya, sudah lah ya. Anggap aja didoain ya. Nah sepanjang pelayanan juga Inang Resi dan Kak Enita dan Kak Linda juga banyak kan bertemu dan berinteraksi, terutama dengan Kanita ya, yang setahu saya tuh emang banyak terlibat dalam pelayanan bersama remaja dan Naposo. Ada nggak sih sebuah cerita yang mungkin saat itu sampai Kak Nita tuh anak ini perlu doa saya? Ya itu memang seperti kata Desi, ketika kita dalam close relationship
dengan lingkungan pelayanan kita di gereja, pasti kita akan memikirkan mereka, bukan hanya anak saya aja yang saya pikirkan, lingkungannya mereka, atau seperti saya waktu itu di remaja, yang waktu itu SMP, SMA ya gitu. Dan saya kenal sampai mereka jadi naposo gitu. Jadi panjang perkenalan nama mereka. Bukan hanya remaja sampai mereka naposo. Ketika mereka jarang ke gereja, di situ ada concern juga. Dan di situ saya suka tanya-tanya, ini kemana? Si A kemana? Si B kemana? Oh, ada yang sibuk dengan apa kegiatan komunitasnya gitu. Padahal pada waktu itu belum bekerja ya. Artinya berarti komunitas sekolah yang kita tahu itu komunitasnya itu sangat mix. Berarti pergaulannya lebih lebih luas lagi ya daripada di gereja. Nah itu kita suka bertanya, saya pribadi suka bertanya gitu, kemana gitu. Dan ketika kita tahu bahwa mereka itu agak jarang melayani ke gereja, datang ke gereja, itu menjadi concern gitu. Ketika kita mengetahui mungkin dia kurang datang ke gereja, pasti kita berdoa buat dia, satu, kita doakan anak-anak itu, dan yang kedua pasti kita juga ketika bertemu pasti kita tanya, kamu sekarang udah ada pacar siapa? Itu misalnya, siapa temanmu sekarang begitu. Walaupun dia bilang mungkin anak-anak sekarang bilang, ih mama ini lebay gitu ya. Ih nggak apa-apa, itu mama kan sayang sama mereka, sayang sama kalian semuanya gitu. Dan ketika kita tahu bahwa pergaulan mereka itu membawa mereka jauh dari pelayanan gereja, satu yang saya bilang, nah jangan lupa gereja itu mendidik kamu dari kamu masih kecil, dan tetap menunggu kalian untuk di gereja ini melayani gitu. Jangan lupa melayani di gereja ya, sebab kalau pengalaman Inang nih, kalau Tuhan itu disenangkan hatinya, pasti dia juga akan memperhatikan anak-anaknya, akan dicukupkan anak-anaknya, akan diberikan apa yang perlu. Jadi jangan sampai dunia ini yang lebih perlu daripada Tuhan. Jadi tetaplah balik ke gereja. Nanti kamu di sana juga ada pergaulan dengan teman-teman yang lain. Mungkin mereka juga akan bisa menambahkan kegembiraan dalam hidupmu. Dan ada satu pengalaman ketika mereka balik ke gereja dan pelayanan, yang istilahnya pergaulan kan, ya kita tahulah itu duniawi banget ya, macam-macam ya, ininya godaannya gitu, macam-macam godaannya, dan kita mau mereka semua bergaul pun, apalagi bergaul akrab dengan yang saling mengenal ya, saling mengenal baik di dalam Tuhan gitu, karena itu basic dalam hidup ya. Ketika kamu mengenal Tuhan, nak, kamu pasti akan tahu mana yang baik, mana yang benar dalam hidupmu, kau bisa tentukan. Dan ketika mereka kembali, dan puji Tuhan mereka mendapat jalannya lagi kembali, bahwa oh ya itu memang benar, yang di luar itu tidak terlalu penting sebenarnya gitu. Pergaulan di gereja ini juga banyak mengubahkan way of life mereka, tata pandang mereka, ya cari Tuhan, cari pengetahuan, artinya belajar yang benar, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu, yang Matius 6 ayat 33 itu. Pasti carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya pergaulan pun yang baik, teman yang baik akan diberikan ketika kamu dekat anak. Itu aja yang berkesan kepada saya pada waktu itu. Jadi doa seorang ibu tuh bisa menjangkau jauh. Ibu tuh bisa buat semua ya, anak-anak semuanya ya gitu. Jadi kalau misalnya di gereja kita misalnya ada yang kepo, kamu kok nggak pernah kelihatan, itu jangan dianggap buruk ya. Gitu. Itu justru karena itu lebih saking sayangnya karena ada kerinduan itu, karena kan memang betul kita kan kenal mereka dari kecil, dari sekolah minggu. Ketika mereka agak jauh, diam-diam kita mendoakan gitu kan ya. Jadi luar biasa banget. Jadi jangan pernah meragukan kuasa doa seorang ibu lah ya. Gitu. Thank you loh for sharingnya. Semoga kita juga kalau mengingat anak-anak yang sudah jarang ketemu, kita doakan terus ya. Cari dan doakan. Cari dan doakan. Ora et labora ya. Oke. Tadi kita juga mau bertanya ya. Ada nggak doa ibu itu yang belum terjawab? Karena sebenarnya kan kalau doa itu kan ya, tidak, dan belum. Tunggu.
Tunggu dulu. Sebentar. Iya. Akan saya jawab lebih baik dari yang kamu minta. Hmm. Nah, ada nggak sih pengalaman dari mungkin Inang atau Kanita atau Kalinda ya tadi mau cerita ya, jawaban doa yang belum terjawab gitu. Dan proses menunggunya tuh seperti apa ya? Karena kan kalau Kalinda kan emang dalam periode kehidupan yang mungkin ada cita-cita dan harapannya. Kalau Inang Resi kan sama Kanita sudah Sepertinya ya sudah. Sepertinya sedang. sudah achieve. Soalnya ya. dari tadi Kalinda udah lirik-lirik, aduh aku pengen gitu. Nah itu gimana Kak? Yang belum terjawab. Jadi kalau aku dari tadi mengikuti ini cerita-cerita mamiku ini, kakakku di sini, aku tuh kok ngerasa oh ya I'm still on progress gitu ya. Usia perkawinanku pun juga paling muda dibandingkan dengan kakak dan Inang ya. Aku baru 25 tahun. Kemudian anak-anak juga itu ternyata mereka udah 23 tahun dan 22 tahun tanpa aku melakukan apapun. Tuhan sangat baik gitu ya, bahwa memampukan mereka di berjalan dalam yang menurut aku semoga Tuhan tetap membimbing dan menjagai mereka gitu ya. Dan walaupun masih banyak nih ke belakang sana ya kan, mereka sepertinya belum punya pacar. Nanti coba dicek lagi. Pasti mereka nanti marah, mama ngapain sih ngomong-ngomong begitu, pasti nggak apa-apa ya. Ini banyak yang denger jadi lumayan. Iklan terselubung no. Jadi aku reflect ke belakang gitu ya, sebagai wanita yang bekerja mungkin ya, atau wanita karir juga ya, yang bekerja tuh berangkat tuh dari jam 6 pagi gitu, harus sudah berangkat jalan nganterin mereka ke sekolah, sehingga aku tuh paling pagi nyampe gitu ya, jadi jam 7.15 itu sudah di basement bawah. Saya tidur dulu di bawah sebelum akhirnya buat naik ke atas gitu. Sorry, bukan 7.15, 6.45 malah udah nyampe di situ, istirahat dulu 15 menit di bawah, jam 7 naik ke atas, touch up, lalala lilili, langsung mulai ready untuk morning briefing mulai. Dan ternyata anakku ya udah berangkat sekolah, mereka mengerjakan semua pekerjaannya, PR-PR-nya gitu ya. Walaupun ada juga dilemanya gitu ya, kayak misalkan satu tuh yang les yang matematika yang harus tiap hari dikerjakan. Nah itu pasti lolos karena tidak ada mama yang mendampingi. Kalau mbak di rumah kan mana bisa berkata keras gitu ya, jadi pusing lah. Mana les yang matematikanya itu kalau skip satu PR yang tidak dikerjakan akan terjadi penumpukan. Tambah lama, tambah berat, mereka kan akan jadi beban gitu ya. Jadi akhirnya give up lah itu satu. Kemudian les musik juga. Merasa tidak nyaman mereka. Ini biasanya kalau musik itu dari orang tua ya, yang pasti punya target. Oh alangkah indahnya kalau anak-anak bisa bermain musik seperti saudara-saudara. Akhirnya lolos juga lewat ya, sudahlah ya. Tapi puji Tuhan gitu ya, Tuhan sangat baik dalam hidupku gitu ya, bahwa ternyata anak-anak bisa selesai kuliahnya, bisa juga mendapatkan pekerjaan tanpa harus saya melakukan yang menurut saya kayaknya saya nggak melakukan apa-apa gitu ya, kok bisa Tuhan sangat baik. Jadi tibalah saatnya saya resign ya, mengajukan resign. Nah dalam hati nih, ini waktunya aku membalas dendam, mencurahkan semua energiku karena aku udah di rumah 24 jam walaupun ada side job pekerjaan yang bersama Pak Siagian, tapi mostly bisa di rumah. Dan ternyata mereka udah gede loh, udah SMA dan mereka udah nggak perlu lagi ada mama di situ yang gitu, berbeda. Jadi memantau. Jadi aku pikir ya Tuhan, ternyata begini ya. Jadi saya ceburkanlah diri pada saat itu, mereka di SMA ya, ceburkanlah ke pengurus karena mereka kan persiapan untuk masuk kuliah, menceburkan diri di situ. Dan ternyata tangan Tuhan bekerja juga. Mereka semuanya berhasil gitu ya, dari SMA-nya untuk keterima di perguruan tinggi yang mereka idamkan. Jadi saya tuh berdoa itu berharap memang ya, berdoa gitu ya, karena saya selalu serahkanlah semua kekhawatiranmu itu ya Kak ya, ada kan itu ya pada Tuhan. Jadi Tuhan itu akan mencukupkan semua. Jadi aku tuh punya satu
totem ya orang bilang tuh ya. Jadi aku selalu mengucapkan doa Bapa kami pada saat kecemasanku gitu, bisa tuh di jalan gitu ya. Aku selalu mengucapkan doa Bapa kami terus-terusan, tidak ada putusnya gitu pada saat kecemasan aku itu datang gitu ya. Dan aku akhirnya bisa meredam gitu ya kekhawatirannya kita, bisa diredam gitu ya. Mungkin ini nanti aku pikir orang pasti punya cara masing-masing untuk mencari supaya kita menemukan satu ketenangan untuk menghadapi persoalan. Karena kadang kalau kita menghadapi persoalannya dengan tidak tenang, ya pasti yang keluar outputnya akan berbeda. Padahal masalahnya adalah sebenarnya simple. Tapi jadinya kalau kita cemas gitu, berbeda ngelihatnya, nggak makro, nggak helikopter view, malah jadi bererot ke belakang. Jadi kalau doaku masih berlanjut nih, semoga mereka bisa menikmati menjadi pribadi yang mandiri gitu ya, tapi tetap adalah menomorsatukan takut akan Tuhan. Dan saya selalu menekankan bahwa dalam pekerjaan itu adalah ibadah kita. Saya harap itu menjadi bentengnya mereka, sehingga walaupun di luar mungkin ada godaan gitu ya, misalkan kita lihatlah sekarang ini kan anak-anak sekarang itu sepertinya kalau dikerasin dikit pasti udah langsung nggak mau, aku mau pindah kantor aja, nggak nyaman atau apa gitu ya. Dan saya selalu mengatakan gitu ya, bahwa menunjukkan juga bahwa pekerjaan kita adalah ibadah kita. Tuhan akan memampukan kita gitu ya, melewati semuanya, aral melintang. Apapun itu permasalahannya, asalkan kita berdiri di kaki kita, walk the talk. Iya. Itu pasti akan impact juga. Jadi mungkin bisa dibilang ya, kalau misalnya kehidupan seorang ibu itu every season ya, setiap masa dalam kehidupannya, kalau dibilang doa apa yang belum terjawab banyak. Karena tidak selesai. Nggak selesai. Ya kan? Circle of life-nya Ya kan, belum. betul. Iya. Abis yang ini kita berdoa. Jadi emang doa ibu itu bukannya tidak terjawab, tidak berhenti. Tidak berhenti. Diucapkan. Iya. Kayak misalnya Inang Resi pasti kan sekarang gak cuma anaknya, ada Helanya, Pak ada Hopu. cucunya. Ya, betul. Inang juga kan pasti kan mendoakan hal-hal lain, pekerjaan-pekerjaan anak gitu. Misalnya nanti anaknya kakak, aku mau pindah kerja, aku doakan lagi lah gitu Iya, kan ya. banyak. Selalu di setiap season kehidupan, setiap musim kehidupan ada yang kita doakan. Jadi Ya, bukan belum terjawab, tapi Betul. doa ibu On tuh process, tidak akan ya. berhenti Berhenti, gitu ya. Nah, ini ada yang menarik nih. Indis ekonomi. Itu kayaknya jadi jargon ya. Iya, indis ekonomi. Sulit. Kita kan tadi kayaknya bijaksana sekali, berhikmat sekali kan ya. Nah, tapi kalau saat ini ada pilihan ya, Inang Resi, Kanita, dan Kalinda, pilih mana? Uang yang cukup atau anak yang takut akan Tuhan? Inang, silakan. Ya, senang juga jawabnya. Saat sekarang ini ekonomi kita kurang baik-baik saja. Bukan rahasia lagi ya. Kita ini semuanya udah jago lah menilai ya, bagaimana menganalisa. Jadi ya gimana ya, walaupun teman-teman tidak seperasaan, ya kalau bisa berimbang lah ya. Jadi boleh ya. Itu idealnya takut gitu akan ya. Tuhan, Takut ya. akan Tuhan. Tapi dicukupkan materi. Ya dicukupkan, bagaimana kok kita takut aja tapi Jujur. materi yang Iya. Jadi saya rasa ya teman-teman ini kira-kira Gimana nih Kanita? Menurut Kanita gimana nih Kanita? Harus berimbang. Iya. Gimana ini ceritanya ini? Ini realita ya, Inang Resi ya, realita yang ya. sesuai Itu. dengan iman kepercayaan kita sebagai pengikut Kristus, gimana menurut Kanita? Ya memang dalam kecemasan itu sebetulnya kan kita banyak impian ya buat anak-anak kita. Kita punya impian misalnya, nanti mandiri, pekerjaan baik. Nanti kalau udah berkeluarga, saya dapat paruman yang baik-baik, yang puji Tuhan saya dapat, begitu kan? Jadi memang semua itu kalau tidak tercapai, harapan kita itu sebenarnya membuat kita cemas ya kan. Banyaklah target-target kita, impian kita gitu. Tapi ketika kita sudah mendapatkannya ya, karena memang kan Tuhan bilang cukupkan. Jadi saya sudah punya istilahnya note dalam diri saya bahwa kamu tidak bisa dapat semuanya ya.
cukupkan dengan apa yang ada. Firman Tuhan juga bilang kan, cukupkan ya, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi kita artinya menurunkan ya standar kita boleh tinggi, tapi kita Tuhan kasih seperti itu ya tidak apa-apa. Jadi kayak kata Eda Resi, kalau bisa cukup dua-duanya gitu. Tapi Itu harapan. itu harapan kita kan, Harapan kita mimpi semua. ya. Tapi yang terutama memang ya tadi ya. Mungkin bisa takut dibilang akan gini Tuhan kali ya itu. Kak. Kan kalau di firman Tuhan ada dibilang kan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Kayak di situ udah selesai kali ya. Oke, Iya. disitulah jawabannya gitu. Iya. Jadi emang sebenarnya ya udah balik lagi ke takut akan Iya. Tuhan, karena Tuhan akan menyediakan semua, kurang lebih gitu kali ya Kak ya. Iya. Ada lagi tambahan Iya. ayat Alkitabnya ya kan, serahkan segala kekhawatiranmu Iya. kepadanya, Iya, iya. sebab ia yang melihara kamu. 1 Petrus 5 ayat berapa Kak? 5. 7. Tapi sebenarnya kalau aku boleh menambahkan sedikit, ya memang takut akan Tuhan dulu, itu yang harusnya kita pegang. Jadi dengan takut akan Tuhan, kita jadi punya penjaga kita gitu loh, bahwa ada yang seperti menjaga kita di kiri kanan. Kalau kita agak belok dikit, pasti hati nurani kita, hey, come on, masa segitu aja sih mau langsung kecebur gitu kan. Jadi memang kita berdoa gitu ya, agar anak-anak kita itu selalu takut akan Tuhan. Dan juga balik lagi sih, aku berdoa agar cinta sama HKBP itu sih. Jadi ya ini walaupun agak old fashion mungkin Ya. orang bilang gitu, tapi aku merasa bahwa aku lahir besar dididik di HKBP. Harapanku sih anak-anak agar tetap sama, punya rasa yang sama gitu ya, bahwa kita bertumbuh bersama di HKBP. Ya, soalnya kalau misalnya Itu harapan. ya, harapan. betul, Ibu, harapan ya. iya. Kalau saya lihat ya, Inang Resi, Kak Anita, dan Kak Linda, biarpun sudah segitu banyaknya perjalanan karir dan sebagainya, ketika resign, ketika sudah selesai dengan pekerjaannya, itu malah kayaknya tambah gas nih pelayanan-pelayanannya di gereja kita kan. Jadi itu mungkin patut dicontoh gitu. Karena menurut saya gereja kita ini sebenarnya bisa dibilang home. Iya, betul. Kalau dari pembicaraan kita bisa saling mendoakan, kita saling menyapa kan ya. Kita menyapa dengan sebutan-sebutan yang seperti sudah dengan keluarga gitu loh. Betul. Jadi apalagi dengan kehadiran Inang Resi di sini, Kanita dan Kalinda, hanyalah sebagian kecil dari band of mothers. Banyak ya. Oh, Begitu iya. banyak Betul. ibu-ibu yang Gerombolan hebat. ibu-ibu Iya. yang sibuk Iya. mendoakan. Jadi Iya, jangan iya. pernah tersinggung kalau dibilang kok gemukan, kok kurusan. Itu hanya perhatian, cuma mungkin mesti ada penataran penyampaian gitu ya. Kok nggak Iya. pernah kelihatan? Misalnya Iya. ditanya, maaf nih belum ada pacarnya. Sebenarnya bukan karena bilang kok nggak nikah-nikah, tapi ada loh sebenarnya. Itu loh ponakan aku. Sebenarnya kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya perhatian, cuma mungkin emang karena kita juga culture kita yang Iya, to the tidak point. sugar coating dan Iya, tidak bisa betul. basa-basi, tapi Iya, betul. intentionnya mungkin kita semua harus belajar intentionnya itu. Dan balik lagi, doa kita nggak main-main, doa kita bisa ke siapa aja, terutama untuk anak-anak dan anak teman-teman kita yang Betul kita sekali. kenal gitu, atau bisa kita lihat dari jauh. Saya mendoakan kamu ya gitu. Betul. Oke, untuk yang terakhir nih, warisan terbesar apa yang ingin ditinggalkan? Waduh. Sebenarnya kurang lebih sama sih sama yang tadi, tapi memang harta pendidikan atau doa seorang ibu. Bisa nih kita simpulkan dari situ. Mungkin Inang Resi? Memang masalah warisan ini kalau nggak jelas ya, kalau nggak jelas nanti generasi anak yang kita tinggalkan, wah bisa macam-macam lah kejadian karena pengaruh lingkungan, pengaruh ini, desakan pihak ketiga yang hadir dalam keluarga, ya, ya membuat nanti bisa ya tidak sebagaimana yang kita dambakan. Jadi intinya saya terpikir, apalagi saya di usia tua ini ya, terpikir, aduh Tuhan jangan saya tinggalkan turunan saya ini sampai ribut ya. Jangan sampai tinggalkan mereka itu jadi pecah, kan gitu ya. Bagaimana mereka tuh tetap sehati sepikir,
ya bersatu padu seperti ya Mazmur 133 itulah yang selalu menjadi andalan kita yang kita imani. Nah, itu harus dari orang tua juga. Nah, udah barang tentu saya baca-baca, kita juga harus teladan dan sering menyampaikan dengan komunikasi kepada anak secara transparan. Nah, banyak juga ibu-ibu kita tidak mau menyampaikan, ya. Dia tidak tahu bahwa umurnya kapan dipanggil Tuhan, ya. Masalah warisan kan kita tinggalkan. Karena kalau kita kan tahu kalau warisan begitu orang tua dipanggil, ya langsung terbuka hubungan hukum, ya, yaitu ahli waris. Nah, jadi yang paling kalau udah kita tinggalkan bagaimana teladan yang sesuai dengan keinginan Tuhan, ya, dan bagaimana transparasi kepada dan komunikasi yang bisa kita ajak mengerti sejak dia mengerti akan artinya kehidupan, ya, saya rasa tidak begitu masalah. Nah, hal inilah yang selalu juga saya kadang-kadang terintrospeksi juga karena kesibukan waktu, ya komunikasi itu banyaklah yang terhilang, ya. Tapi saya tidak mau menyerah. Nah, bagaimana mereka bisa diajak mengerti, ya bagaimanalah mewariskan mereka yang baik, yang sesuai ajaran dengan ajaran Tuhan, ya. Mungkin Ibu Henita masalah warisan juga ada diatur di dalam Alkitab, ya. Harusannya sebenarnya saya baca-baca dari Google tadi, dari AI, ya. Udah mainnya AI ya sekarang yang hubungannya Iya. juga AI ya. Ya, walaupun ya kebenarannya juga nggak pasti, ya. Tapi benar juga inti yang tersirat kita jadi harus bagaimana seorang ibu, ya, yang menjadi teladan kepada anak-anak, dan kita harus transparasi, inilah transparan kepada Jadi anak. mungkin lebih, jadi kalau misalnya tadi bisa dibilang diminta pilihan harta pendidikan atau doa seorang ibu, mungkin lebih tepatnya teladan seorang ibu, ya. Iya. Mungkin teladan itu kan Iya. sebenarnya jawaban-jawaban dari Iya. doa juga kan, ya. Iya. Kita kan perlu berdoa untuk mempunyai hikmat gitu. Kalau misalnya jadi Aku sih setuju teladan karena aku terapkan itu juga. Jadi bagaimana saya mau mengajak anak saya ikut mencintai juga HKBP gitu ya. Kan aku terjun ke seksi perempuan itu sesudah selesai dengan kegiatan yang wanita bekerja itu ya. Jadi tiba-tiba saya diajak gitu ya untuk terlibat di dalam kepengurusan seksi perempuan sehingga pada akhirnya dapat amanah gitu ya menjadi seksi perempuan. Tapi sebenarnya simple case, contoh yang simple itu adalah pada saat saya ikut paduan suara di sini. Harapanku adalah kalau anak-anak melihat saya aktif di gereja, aktif melayani gitu kan, aktif menjadi petugas ibadah juga gitu. Contoh itu akan tertanam karena mereka melihat role model. Daripada kita nyinyir bang ikutlah ke let's say misalkan Naposo atau apa gitu ya, opungnya apalagi dulu ya itu yang saya kalian harus ikut ya Naposo gitu ya. Mungkin karena kesibukan mereka, besti-bestinya masih pada di luar sana juga kuliahnya pada jauh-jauh, mereka mungkin belum pada momen mau ikut gitu ya. Tapi mereka tetap melihat, saya harap mereka melihat bahwa mamanya juga mencemplungkan diri gitulah. Itu yang menurut aku kalau aku lihat dari Inang dan kakakku di sini itu karena peran seorang ibu, anak-anak tuh jadinya aku lihat dengan sukacita gitu ya, mencemplungkan diri juga dia. Mereka menjadi melayani. Jadi memang teladan itu kalau yang harus bisa kita contohkan ke anak-anak kita daripada hanya talk only, ngomong, menyuruh, meminta mereka gitu. Jadi lebih ke teladan ya, karena kan kalau tadi kan bilangnya pilihannya doa ibu. Sebenarnya doa ibu kan hasil dari teladan itu hasil dari doa ibu kan ya. Betul. Jadi kita kayaknya udah punya waktu nggak terlalu banyak lagi nih
Mungkin Oke. kalau misalnya kita dikasih kesempatan nanti kita cerita-cerita lagi, masih banyak topik-topik yang perlu dibahas bersama Iya, ibu-ibu banyak. tercinta itu. Kayaknya Aduh. pengen banget cerita. Belum keluar semua ceritanya. Inang Keluarnya ada yang Resi. lebih serem-serem lagi ataupun yang fun-fun gitu kan ya. Nah, balik lagi tadi kita di topik kita yang kita sama-sama setuju ya, koreksi ya. Ibu berdoa versus ibu cemas. Cemas. Tidak ya, itu Yes. tidak versus karena itu adalah sebuah kesatuan yang berjalan terus. Kita adalah ibu-ibu yang dalam kecemasan kita selalu berdoa. Iya, Dan betul. itu akan berjalan terus dan doa kita tidak akan selesai. Dan tidak apa-apa menjadi cemas karena kecemasan itu, ketakutan itu membuat kita butuh sama Tuhan Iya, kan ya. iya, itu. Tergantung Kalau sama misalnya Tuhan. kan tergantung. Jadi kita tergantung. Kalau kita Iya. cemas ya udah berdoa aja betul Iya, nggak Inang? betul. Iya, kita mencari. Iya, kita mencari. Lebih mencari. Iya, Lebih betul. bergiat lagi. Sampai kapanpun kita cari. Naik gitu. kelas, Naik iman kelas. percaya kita, naik Amin. kelas. Jadi aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga nanti kita ada kesempatan ngobrol-ngobrol lagi dengan Inang Resi, Kak Henita, Kak Linda dengan pengalaman hidup yang luar biasa dan masih ongoing. Iya, Masih berproses dan betul. tidak akan selesai karena nanti anak-anak akan meneruskan teladan yang telah ditanamkan hasil dari doa ibu mereka. Oke, sebelum kita tutup beneran nih. Nanti masih bersambung. Saksikan episode kedua. Daripada kita closing statement, saya ingin Inang Resi, Kanita dan Kalinda tuh sharing. Ada nggak ayat Alkitab yang ketika merasa sangat-sangat cemas tuh, ini loh ayat ini sangat membantu gitu loh. Boleh di-share sama pemirsa podcast HKBP Kebayoran Baru ini. Oh, Silakan Inang Resi. ada yang menjadi pegangan saya ayat dalam Alkitab ya. 2 Korintus 10 ayat 13 ya. Bahwa pencobaan dan permasalahan yang kamu ya rasakan adalah percobaan biasa ya. Yang ketika kamu dicobain, Tuhan pasti megang tangan kamu dan kamu pasti mampu untuk memikulnya. Sejak dulu itulah yang menjadi pegangan saya. Don't worry, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas karena aku tetap menyertai engkau. 2 Korintus 10 ayat 13. Baik, kalau saya sendiri sudah pernah yang tidur 1 minggu tidak bisa tidur. Saking cemasnya, udah stres tinggi, saya nggak bisa tidur. Hanya tidur 3 jam seminggu. Wah, saya pikir mau jadi apa nih kita nih? Kalau hidup ini seperti itu 2 kali saya alami. Dalam periode 10 tahun, 10 tahun. Moga-moga ke depan udah enggak ya gitu. Tapi setelah saya lewati itu, suami saya bilang begini, nggak punya Tuhan ya kamu, kalau nggak berserah. Tuhan itu ada, serahkan kepada Dia. Jadi saya sangat terkesan dengan Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sejak itu, mungkin udah hampir 10 tahun yang lalu nih. Saya tidak pernah lagi menghadapi stres tinggi. Kalaupun ada cobaan, enggak mungkin kita hidup tanpa cobaan. Kalaupun ada cobaan ataupun harapan yang belum terjadi gitu. Saya selalu satu kata, be patient. Biarlah Tuhan yang bekerja, apapun itu. Itu aja dari saya. Oke, kalau dari aku ya, ini kekuatan doa sih memang yang memampukan kita ya. Jadi kan selain tadi aku sampaikan bahwa aku ada totem gitu ya, doa Bapa Kami yang tidak putus manakala kecemasan itu melanda diriku. Tapi sebenarnya yang aku pegang adalah doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Jadi memang kita sebagai wanita memang sudah layaknya bahwa kita itu cemas. Apa aja itu memang kita cemas karena kita kan multitasking. Semua kita pikirin dari A sampai Z gitu ya. Jadi memang harus balik lagi gitu ya, yang memberikan spirit kepada kita untuk menjalani roles-nya kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, ya kekuatan dari doa, dan itu kita doakan juga buat anak-anak kita. Luar biasa banget ya hari ini ya sharing kita, semoga bermanfaat buat semua yang mendengarkan podcast HKBP Kebayoran Baru.
Selalu ingat, cemas itu bukanlah sesuatu momok dan menakutkan. Ya. Karena di saat cemas, disitulah Tuhan hadir. Betul. Tuhan akan menjaga kita dan kita akan terus mencari Dia. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih udah bersama kami di sini. Sampai ketemu lagi di podcast HKBP Kebayoran Baru. Salam nih dari SP. Seksi Perempuan. Seksi Perempuan. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.